Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fabel. Kemudian di materi fabel ini akan ada kolaborasi antar materi, yaitu ada namanya pendidikan PSE, pendidikan sosial dan emosional, kemudian digabungkan dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ini nanti kalau misalkan ada materi tentang fabel, kalian sumbernya itu tidak hanya dari PowerPoint misalkan yang Bapak berikan, tapi kalian boleh cari di internet, kemudian lihat materi-materi slideshow di YouTube dan sebagainya, bisa dari buku paket, bisa dari LKS, dari segala sumber itu bisa kalian gunakan. Tidak menutup kemungkinan hanya dari PowerPoint yang saya sampaikan, misalkan saya sampaikan fabel adalah A. Tetapi ketika kalian cari di internet, kemudian baca di buku paket, kemudian ada pengertian fabel yang berbeda, misalkan kalian temukan, itu diungkapkan. Jangan berpaku hanya dari satu sumber, itu diferensiasinya. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan doa. Silakan Yesa bisa pimpin doa. Silakan. Ya, baik. Untuk teman-teman semua dan Pak Guru, sebelum kita mulai membahas materinya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yesa sudah memimpin doa untuk membuka pembelajaran hari ini. Nah, di kegiatan awal saya akan mengadakan absensi terkait dengan kelas kalian. Nah, di sini yang hadir berjumlah 7 orang. Sisanya ini mungkin ada kendala kuota, atau mungkin kendala lain, upacara, mungkin ada yang sakit dan sebagainya, tapi informasinya nanti mudah-mudahan bisa sampai melalui WA grup ataupun WA pribadi ke Bapak. Oke, di kegiatan awal itu ada namanya tentang PSE tadi, itu ada namanya stop. Nah, STOP. Jadi STOP ini kalian diminta untuk memejamkan mata sebentar. Nah, memejamkan mata sebentar, kemudian menikmati adanya udara yang masuk dari hidung, udah kalian hirup, kemudian nanti kalian renungkan kata-kata yang saya berikan. Nah, itu alurnya. Bisa ya? Oke, kalau bisa berikan simbol tunjukkan. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk memejamkan mata. Semuanya silakan pejamkan mata. Dengarkan sugesti yang saya berikan. Lintang, silakan pejamkan mata. Oke, sekarang kalian rasakan aliran udara yang masuk dari hidung kalian. Kalian hirup, tahan, kemudian hembuskan. Tetap tutup mata kalian. Kalian bayangkan orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian. Salah satunya adalah ibu kalian. Kalian bayangkan kalau di ibu kalian susah sekali untuk mendapatkan rezeki di masa pandemi. Di masa pandemi ini adalah hal yang sangat sulit. Bayangkan ibu kalian, ketika dia marah, kalian tidak belajar. Bayangkan ayah kalian marah ketika pulang kerja karena kalian tidak belajar, tidak mengikuti semua kata-katanya. Bayangkan kalau misalkan kalian dimarahi setiap saat. Bayangkan kalau kalian tidak membantu orang tua kalian, apa yang akan terjadi? Tetap tutup matanya. Bayangkan kalau misalkan kalian tidak mengikuti proses belajar, ada pikon dari guru, orang tua kalian selalu membentak. Kalau misalkan orang tua kalian tidak pernah peduli dengan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Rasakan semua itu.
rasakan apa yang harus kalian perbuat untuk memotivasi kalian belajar. Resapi semuanya. Kemudian setelah kalian nanti akan ada perintah membuka mata, kalian akan termotivasi lagi belajar, termotivasi lagi membuat orang tua kalian tersenyum. Silahkan buka mata kalian pelan-pelan, resapi yang sudah kalian ingat tadi. Iya. Gimana dalam proses pembelajaran PSE ini, ada yang berubah dari pembelajaran guru-guru yang lain? Ada yang berbeda? Ada yang dirasakan enggak? Ada motivasi lebih yang kalian dapatkan? Oh, saya harus begini setelah ini. Ya, Ada. Iya, apa yang kalian pikirkan sebelumnya hanya membuat tugas. Oh, ini kerjakan ini kerjakan ini, harus selesai minggu depan dan sebagainya. Ada perasaan yang beda setelah melakukan teknik stop ini. Berarti kalian diminta untuk berhenti sebentar melakukan aktivitas, merasakan semua hal yang ada di dalam diri kalian untuk memotivasi lebih baik orang-orang di sekitar kalian. Mungkin ada yang menangis dan sebagainya, itu adalah perasaan yang luar biasa dari kalian. Ada perasaan yang ingin kalian rubah dari diri kalian. Oke, sangat bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini untuk kelas. Makasih Pak, udah bikin nangis. Oke, nah selanjutnya di pembelajaran awal nanti kalian bisa chat di grup dengan teman-teman ya, belajar kelompok dengan buat grup WA misalkan, nanti silakan tanyakan di sana. Nah, terkait dengan materi Fabel, saya akan kasih beberapa pertanyaan, mungkin kalian masih ingat pernah mendengar Fabel sebelumnya dan sebagainya. Nah, misalkan ada tokoh si Kancil. Ini yang sangat simpel, yang sering kalian dengar mungkin dari TK. Nah, apakah si Kancil termasuk dalam cerita Fabel? Oke, Yesa? Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, Kancil termasuk dalam tokoh cerita Fabel, karena dalam cerita Fabel itu kan menceritakan hewan yang bergerak seperti manusia. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalkan si Kancil tadi termasuk ke dalam Fabel, jadi perbedaan Fabel dengan cerita lainnya itu poinnya pada yang mana? Ada yang tahu? Lintang. Oke, Lintang. Poin perbedaannya adalah kalau untuk Fabel itu tokoh yang digunakan itu adalah hewan, sedangkan untuk cerita lain itu biasanya orang biasa, atau kalau untuk Fabel ini berkhusus untuk tokoh hewan. Iya. Oke, berarti Fabel fokus kepada tokoh hewan. Ada yang lain? Lanjut lagi. Kalau misalkan kalian itu menyebutkan tokohnya hewan, berarti yang pernah kalian baca, yang kalian ingat itu adalah judulnya apa? Ini saya tanya satu-satu dari Fitri. Tokoh Fabel yang paling diingat? Kancil. Kancil juga. Kalau si Lintang? Pada zaman dahulu tuh ada kan di Antv kalau nggak salah ya. Iya. Pada zaman dahulu. Nama judulnya ingat? Judulnya Lintang ingat? Pada zaman dahulu. Itu judulnya. Halo, Baby. Fabel yang pernah paling diingat ketika dibaca atau ditonton dari kecil sampai sekarang. Apa tokohnya? Satu juga Pak, Sound the Ship. Oh, Sound the Ship aja ingetnya. Sound the Ship. Apa tokoh-tokoh Fabel di Indonesia, Nusantara yang diceritakan mungkin ketika kamu mau tidur sama ibunya, nah waktu kecil didongengin misalkan kan, dongeng binatang, nggak inget. Oke, kalau Yesa apa sih? Saya cerita manusia kue jahe itu kan ada hewan-hewannya tuh banyak tuh, itu yang paling saya suka. Oh ya, manusia kue jahenya. Jahenya itu sampai si hewan-hewan ayam itu. Iya, berarti hewannya itu nanti kan ada animasinya ya, animasinya. Ya. Oke, kalau Swaning sih cerita Fabel yang paling berkesan. Kura-kura sama Oke, kura-kura sama monyet. oh, monyet. Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Enggak. Enggak, tapi itu yang paling berkesan ya, yang pernah dibaca atau ditonton mungkin ya dari kecil hingga sekarang.
Kalau Nelin. Beruang, Nelly. Pak Guru. Beruang. Oke. Mungkin ceritanya dari awal sampai akhir sudah lupa ya, tapi hanya sepintas saja. Oh, itu namanya cerita ini. Kalau Arimbawo, tokoh fabel yang paling diingat, yang pernah diceritakan oleh orang tua, mungkin kamu baca, mungkin di SD kelas 7 mungkin pernah ditonton. Fabel apa tokohnya paling diingat? Yang di Antv itu ada judulnya Monkey and Trunk. Oh, Monkey and Trunk. Trunk yang ada jerapah. Mungkin cukup segitu ya, saya tanyakan. Oke. Terus banyak saya nonton lupa, Pak. Ya. Setelah kalian menyebutkan itu, tadi ada pertanyaan kuis itu menyenangkan nggak sebenarnya? Memacu kalian untuk belajar nggak? Ya, memasak. Ya. Ngerti. Ya, itu Paham. ya, lebih paham ya, mana lebih yang termasuk fabel dan sebagainya. Tahu apa mana maksudnya ya. Berarti itu sejauh mana pengetahuan kalian tentang fabel? Berarti dari kecil setidaknya pernah mendengar, pernah nonton, atau pernah membaca fabel, tapi belum paham betul dulu ya, oh ini namanya fabel dan sebagainya. Ya. Oke, pada kegiatan selanjutnya saya akan memberikan kalian kesempatan untuk menulis. Nah, menulis review dari cerita yang tadi. Misalkan si kancil, oh binatangnya cerdas, ya dia cerdik seperti ini. Bisa ya? Oke, saya berikan kalian kesempatan untuk menulis itu selama 10 menit. Ya, 1-2 kalimat aja. Yang paling berkesan dari cerita yang pernah kalian dengar, baca, atau tonton. Jangan terlalu banyak ya. 1-2 kalimat aja cukup. Yang paling berkesan dari cerita tersebut. Nanti kalian share, nanti kalian bagikan ke teman-teman. Ya, itu kalian tadi sampaikan secara lisan. Masih meraba-raba. Nah, sekarang kesempatan kalian untuk menulis. Saya berikan kalian untuk berpikir sejenak, kemudian menulis, kemudian nanti membagikan ke teman-teman kalian tentang informasi tersebut. Mungkin 1-2 orang, ada yang sudah selesai? Ada gestur mengangguk berarti sudah selesai. Pak Guru, Ya, Pak Guru. ya, Misalnya 1 kalimat aja gimana? boleh. 1-2 kalimat boleh. Oke, silakan Fitri. Yaitu asal usul Surabaya. Tokohnya yang bernama hiu yaitu Sira dan buaya yang bernama Baya. Kehabisan makanan laut, Sira pun ingin pergi ke daratan. Tetapi saat dia melihat Sira ingin ke daratan, Baya pun tidak ingin mangsa-mangsanya dimakan oleh Sira. Sebab itu mereka membuat perjanjian. Dan akhirnya si Bayalah yang mencari perjanjian tersebut. Oke, cukup segitu ya. Oke, terima kasih Fitri. Di satu siapa yang mau menyampaikan? Yuk, Yesa. Silakan. Nah, Ye. kan tadi saya tentang manusia kue jahe itu kan Pak ya. Iya. Nah itu yang saya ingat itu sudah siapa cerita tadi. Si manusia kue jahe itu cerdik Pak. Dia tuh cerdik dalam melarikan dirinya dan dikejar oleh sang nenek, hewan-hewan lainnya itu. Dia tuh cerdik menurut. Iya. Oke, itu ya. Berarti selain kancil juga ada binatang-binatang fabel cerdik lainnya yang digunakan oleh penulis. Tidak harus hanya si kancil, itu ya, itu poinnya ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, Bapak akan share. Sini ada fabel tentang si kancil dan Putri Bulan. Mungkin kalian dengar Putri Bulan ya. Nah, Putri Bulan itu termasuk fabel atau bukan? Kita lihat dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Ya. Oke, kalau sudah, nah ini dongeng si kancil legendaris. Ini kalian bisa gunakan konten-konten ya, konten-konten yang ada di internet, bisa buka YouTube-nya, langsung ada suaranya. Ini hanya sepintas yang Bapak sampaikan.
Nah, ini ya, dongeng si kancil dan buaya. Ini bercerita tentang kancil yang berhasil mengelabui sekumpulan buaya. Yang di sungai itu. Iya, yang di sungai. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ceritanya bisa kalian baca. Nah, ini ceritanya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Nanti kalian silakan baca, diskusi dengan teman. Kalau yang Putri Bulan seperti ini. Nah, yang ini ya. Lihat di mouse-nya Bapak. Udah kelihatan apa belum? Kelihatan Pak, cuma Bapak aja yang Sudah Pak Iya. Guru. Nah, ini ya Putri Bulan. Nah, kalau Putri Bulan ini ceritanya ada seorang ratu ya, seorang ratu yang buruk rupa. Dia tinggal di gunung yang tinggi. Nah, kemudian ada pasangan suami istri. Nah, suaminya namanya Hao Yi. Nih, ini ya yang Bapak blok. Pasangan suami istri ini menyuruh suaminya untuk mencari yang namanya, di sini ada pil. Nah, pil ajaib, pil yang sangat kuat. Ini ya. Ini yang saya blok ini. Nah, suaminya menyuruh untuk istrinya menyuruh suaminya untuk mengambil pil ini. Nah, pil ini nanti diminum sama istrinya sehingga istrinya itu bisa terbang. Jadinya teks ini lebih ke fabel atau fantasi? Fantasi. Fantasi Pak Guru. Fantasi. Itu sekilasnya seperti itu bedanya antara fabel dan fantasi. Ya, jadi yang saya kasih contohnya itu adalah fantasi. Kalau ada yang belum jelas silakan berdiskusi di WA masing-masing. Ada pertanyaan untuk kalian. Sebenarnya ciri-ciri fabel jika dikaitkan dengan binatang sehari-hari itu apa? Kaitannya, dampaknya dengan kehidupan sehari-hari apa? Kita ambil contoh si kancil aja biar gampang. Kalau dikaitkan manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari apa? Pintar. Iya, pintar. Pintar dalam artian apa? Misalkan ketika diberikan berpikir, misalkan melakukan tindakan apa? Misalkan kan kamu dikasih mainan sama teman, padahal kamu tidak tahu bahwa mainan itu adalah hasil curian. Nah, pintar dan cerdiknya kamu itu kamu gunakan seperti apa? Tanyakan dulu dari temannya dari mana mendapatkan mainan ini. Iya, itu salah satunya seperti itu ya. Tidak harus langsung menerima dari orang lain. Siapa tahu nanti hasilnya itu tidak didapatkan dengan baik-baik. Misalkan dikasih permen nih, ya saya dikasih permen, padahal permennya itu ngambil misalkan di pura dan sebagainya. Ketika kamu tidak tanyakan, langsung dimakan itu, nah kan ada hal yang mengganjal dari si pemberi. Si Esa mau aja dikasih permen hasil curian, padahal kamu kan tidak tahu, ya. Nah, kecerdikan dan kecerdasan itu yang harus kamu pakai setiap saat kalau bisa, ya. Nah, dari orang tua pun seperti itu, yang seperti kalian bayangkan tadi. Ya, di sana ada namanya sosial emosi ya. Kalau misalkan kamu tahu nanti hasil curian, emosi kamu seperti apa? Melimpahkannya dengan amarah atau hanya memberitahu dan sebagainya. Nah, itu ya. Sosialnya artinya nanti kamu berinteraksi dengan yang pemberi permen, akan ada hubungan lagi atau tidak. Kalau misalkan marahan, bisa aja kita nggak temenan lagi nih. Nah, seperti itu. Kamu ngasih yang aneh-aneh sama aku dan sebagainya. Nah, itu sosialnya seperti itu. Jadi kalian harus mengontrol diri untuk berbuat sebaik mungkin sesuai dengan yang arahan yang di pertama tadi ketika memejamkan mata. Ya, harus konsentrasi, harus berbuat semaksimal sebaik mungkin di kehidupan sehari-hari. Nah, paham ya? Oke, masuk ke hal terakhir ya. Jadi sebentar saya akan pandu juga untuk merefleksi kalian. Jadi saya akan berikan 6 pertanyaan. Siapa aja boleh jawab. Ini gampang sekali. Jadi
dari ciri-ciri fabel, kalian sudah tahu, menyampaikan tadi fabel itu apa sih sebenarnya, hubungannya dengan sehari-hari sudah disampaikan sama Arimbawo. Ada yang menambahkan lagi, misalkan si Kancil, selain Arimbawo. Berarti kecerdasan yang digunakan nanti kehidupan sehari-hari itu yang pentingnya ya, anak-anak sekalian. Nah, ketika kalian baca fabel, apa yang kalian nanti bisa terapkan di kehidupan sehari-hari untuk kebaikan orang tua, misalkan pas pertama tadi misalkan membantu orang tua, kecerdasannya ketika pulang kerja misalkan kalian langsung minta bekal, Pak minta uang 10.000, apakah dikasih langsung? Kan tidak. Nah, kecerdasan sosialnya, sosialnya itu berarti kurang, kecerdasan emosinya juga kurang. Pasti orang tuanya marah-marah, kamu baru bapak pulang langsung minta uang dan sebagainya ya. Kemudian kecerdasannya gimana dipakai sosialnya? Nah, ketika bapak pulang mungkin dibukakan sepatu, kemudian dibuatkan teh jahe hangat ya atau kopi. Nah, itu trik ya. Nah, dibuatkan seperti itu ya. Kemudian dibuatkan air hangat untuk mandi. Nah, setelah itu, setelah semua proses sudah selesai, baru kalian, Pak saya mau minta uang. Penyampaiannya juga ya, komunikasinya juga harus bagus. Jadi, Pak saya mau minta uang untuk beli ini. Ya, tidak dan sebagainya. Nah, setidaknya proses itu akan lebih baik mengarahkan kalian menuju apa yang kalian inginkan. Paham ya? Nah, sosial emosi kalian harus lebih dimantapkan lagi, mengikuti jenjang kelas 7, 8, 9, nanti SMA apalagi ya, sudah kuliah, jangan lagi meminta apapun ke orang tua seperti itu. Nah, ya, harus prosesnya lebih baik dari hari ini, dari proses pembelajaran yang berbeda ya, tidak berupa tugas langsung dan sebagainya, tapi lebih penekanan ke emosi sosial. Itu ya refleksinya. Nah, sekarang Bapak akan tutup nih pelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung, tapi akan ada pertanyaan untuk merefleksi. Merefleksi artinya menyegarkan pikiran kalian. Oke, silahkan jawab. Nah, apakah bagian yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Ayo, yang paling menarik, ini udah mau selesai nih. Simpel-simpel aja belajarnya, tapi mengena untuk kehidupan kalian. Yang paling menarik apa? Dari awal sampai akhir. Nah, biasa. Oke. Nah, paling menarik tadi itu dari awal sampai akhir itu Bapak tuh menceritakannya tuh dengan enjoy, menikmati santai, belajarnya tidak terburu-buru, tidak memaksa gitu. Jadinya kita tuh mudah memahami dalam kehidupan. Oke, ya poinnya itu ya, berarti enjoy, kalian senang dalam pelajaran, tapi mengena untuk kehidupan sosial dan emosi kalian. Itu. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, nah, dari awal sampai akhir, apa yang menentukan bahwa sebuah cerita dapat dikatakan sebagai cerita fabel? Ada yang paling menentukan? Dari hewan. Dari tokohnya. Itu ya, yang lainnya juga dari tokohnya. Itu yang menentukan fabel dari cerita lainnya. Paham ya? Pertanyaan ketiga. Oke, ada 6 pertanyaan ya. Strategi apa yang kamu gunakan untuk membandingkan cerita fabel dan non fabel? Ini ada 2, fabel dan non fabel. Caranya adalah membaca narasinya itu, mencari kalau misalnya karakternya itu hewan atau tidak. Iya, berarti strateginya adalah membaca dengan baik. Ya, kalau kita nggak baca dengan baik, berarti kita belum tentu bisa menentukan itu fabel atau tidak. Pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, apakah penting mempelajari fabel? Oke, jadi dia untuk kehidupan kalian penting. Pentingnya seperti apa? Berulangan nanti, Pak. Pesan moralnya, Pak. Iya. Iya, pesan moral ya. Wih, keren nih, pesan bawa. Pesan moral. Wih, mantap. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Pesan moralnya yang harus kita pelajari untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nomor 5.
bagi dua pertanyaannya. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi hari ini? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya untuk saya sendiri adalah untuk membaca lebih baik lagi, lebih teliti, hingga akhirnya lebih bisa mencerna apa pesan moral di dalam tabel tersebut dengan baik, terus bisa menerapkannya ke sehari-hari. Iya, itu ya. Tapi tantangannya harus bisa lebih fokus lagi, lebih banyak lagi membaca, sehingga nanti pesan-pesan moralnya itu bisa kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini pesan moralnya sangat bagus untuk diterapkan sehari-hari. Terakhir, nomor 6. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Desa. Seperti kalau belajar tuh kan harus nulis gini, tapi kan kita bisa juga belajar dari kehidupan sehari-hari gitu, yang sampaikan tadi, kita bagaimana dengan orang tua, dan juga belajar tuh ini yang penting kita bisa cari di internet, apalagi zaman sekarang kan internet itu ada YouTube, Google, itu semua tuh pasti ada. Iya, ada yang lain? Bagus, terima kasih Yesa. Ya, sama-sama Pak. Nah, di Fabel ini nanti kan ada menceritakan kembali ya. Nah, ada proses menceritakan kembali Fabel. Berarti di materi ini nanti kalian bisa membuat produk. Di proses menceritakan Fabel ini nanti kalian bisa buat produknya. Nah, produknya itu bisa nanti berupa video. Nah, video kalian upload di YouTube, kemudian di-share ke teman-teman, bisa produknya ya. Kemudian bisa kalian buat berupa rekaman biasa, tapi kalian kirim ke WA, Skype, dan sebagainya. Jadi penyampaiannya itu bisa bebas. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan cukup mengena materi hari ini. Untuk mengakhiri semuanya, kita tutup kembali dengan doa. Coba berikan kesempatan kepada Yesa. Ya, teman-teman sekalian dan Bapak, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti proses yang berbeda dengan seperti biasanya. Mudah-mudahan pembelajaran seperti ini bisa diterapkan juga ke guru-guru lain. Saya juga nanti akan mengimbaskan biar model-modelnya seperti ini, tidak tok tugas melulu, kasihan nanti peserta didik. Ya, nanti kalau misalkan IPS nanti dikaitkan dengan tentang geografi, misalkan lintang timur, barat dan sebagainya, tapi disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin di IPS juga ada legenda, mungkin ya legenda tentang tempat-tempat dan sebagainya, mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa terapkan nanti di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, paham ya? Oke, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa. Selamat menjawab IPS nanti ya. Silahkan jawab sebaiknya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Mari Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih.